Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggunakan SPSS untuk menentukan korelasi antara dua variabel. Ya. Baik, kita langsung saja. Ya, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Di sini IBM, kemudian IBM SPSS Statistik 23 nih pastinya ya. Kita tunggu sebentar karena memang agak lama ya untuk membukanya ya. Kita tunggu dulu ya. Masih menunggu, masih loading ya. Ini sudah agak terbuka ya. Nah, ini kalau ada tampilan ini kita klik saja IBM SPSS Statistics ya. Klik kemudian oke ya. Nah, di sini sudah ada kotak dialognya. Di sini ada data view dan variable view. Kita klik di variable view ya. Kita coba di variable view. Kemudian kalau sudah terbuka kotak dialog seperti ini, buka di variable view. Kemudian di sini kita kasih untuk sel yang satu nama ya. Di sini ada nama, kemudian di satunya kita kasih X besar, kemudian di sini Y besar. Ini sebagai variabel ya. Sebagai variabel kita beri nama variabelnya X dan Y. Sebenarnya variabelnya sebebas ya, tidak hanya X dan Y, tapi saya di sini ambil variabelnya X dan Y. Variabel X itu menunjukkan misalkan biaya promosi ya, biaya promosi. Sementara Y-nya itu menunjukkan pendapatan ya, pendapatan perusahaan. Oke. Nah, kalau sudah ya, kemudian kita klik di data view-nya ya. Nah, di data view-nya sudah muncul X dan Y di sini. Tinggal kita masukkan datanya berapa ya. Kita ambil contohnya ada 12 6 digit aja ya. Dengan 12 ya. Ini 12 misalkan ya. Ini dalam satuan ya, dalam satuan ini dalam satuan juta misalkannya 12, di sini 10, kemudian di sini 14 ya. Nah, ini 11 ya. Selanjutnya di sini 12 dan ini 9 ya. Selanjutnya ya, Y-nya misalkan ya kita ambil 18 juta ya. Ini satuan juta misalnya. Kemudian 17 ya, 23, 19 ya, 20 dan 15 ya. Nah, itu datanya saya sudah inputkan. Kemudian kalau sudah, misalnya dalam ini datanya yang saya ambil cukup 6 sajalah misalkan ya, 6 bulan misalkan 6 bulan pertama atau setengah tahun ya. Ini biaya promosinya yang dimasukkan, ini satuannya misalkan juta, dan ini biaya pendapatan yang diperoleh dalam satuannya juta. Oke, kita lihat, kita klik analyze ya. Di analyze, kemudian di ada analyze, kemudian kita cari correlate. Nah, ini correlate. Kita kliknya yang bipartit ya, karena dua variabel bipartit ya. Sudah bipartit, kemudian ini klik ini, kemudian klik biaya promosi, kemudian klik yang tanda panah ini, nanti akan pindah. Oke. Berikutnya klik pendapatan, ini juga dia akan pindah ke sini ya. Setelah ini klik person ya, kita pakai person saja, person to tile, dan klik significant correlation ya. Nah, ini setelah itu baru klik OK. Nah, hasilnya sudah keluar ya. Biaya promosi ya, ini biaya promosi ini 1, pendapatannya ini di 0 ya. Nah, ini pendapatannya 0,947 ya. Nah, ini sebagai nilai R-nya ya. Dengan N-nya itu adalah 6 tadi ya. Karena banyaknya data 6 ya. Kemudian significant to tile-nya 0,4. Ini di pendapatan ya, person correlation-nya 0,947 ya. Sama ya dengan ini 0,947. Nah, ini sebagai nilai R-nya, sebagai korelasinya ya. Nah, kemudian significant to tile-nya itu ada 0,004. Kemudian banyaknya data dua-duanya harus 6 ya. Nah, jadi di korelasi ini datanya harus berpasangan ya. Jadi kalau biaya promosi 6 bulan misalkan ada 6 biaya promosi, kemudian biaya pendapatan juga 6. Nah, berarti di sini ya bisa kita ya
dari sini kita ketahui di sini R-nya yang mana ya? R-nya itu sama dengan ya, yang ini kita ambil R-nya. Jadi R-nya di sini ya. Jadi R-nya itu di 0, ya 0,9 ya 947. Nah itu R-nya ya. Jadi relasinya itu di 0,947. Nah berarti karena R-nya itu dia mendekati angka 1, maka korelasinya itu sangat kuat ya. Jadi dia korelasi antara X dan Y itu sangat kuat. Jadi X itu mempengaruhi terhadap Y, perubahan Y itu sangat kuat ya. Atau Y itu dipengaruhi oleh variabel X itu sangat kuat. Artinya semakin besar ya biaya di sini, kita dari tabel ini ya, ini tabel ini kita ambil kesimpulan ya. Tadi R-nya misalkan ya, R-nya di 0, dari sini 0,947 itu sebagai kesimpulan kita ya. Kemudian dari R 0,947 ya. Jadi kesimpulannya terdapat hubungan yang kuat antara biaya promosi terhadap pendapatan perusahaan. Nah, semakin tinggi biaya promosi yang dikeluarkan, akan semakin besar pendapatan perusahaan yang diperoleh. Nah, sebaliknya semakin kecil pendapatan yang dikeluarkan oleh perusahaan, akan semakin kecil pendapatan yang didapat oleh perusahaan ya, karena melihat dari nilai korelasi atau nilai R. Jadi nilai Pearson correlation yang diambil, jadi nilai Pearson correlation yang ini ya. Nah, jadi sekali lagi untuk menghitung ya menggunakan korelasi ini, datanya harus dia berpasangan antara dua variabel ya, antara variabel X dan variabel Y, atau antara biaya promosi dengan biaya pendapatan. Nah, itu untuk menghitung untuk menentukan ya korelasi antara dua variabel. Nah, setelah itu baru kita ya, kalau mau kita simpan ya, misalkan di sini file, dan di sini ada save as ya. Ini ada save as. Nah, kita kasih nama korelasi ya. Korelasi kita mau simpan di mana? Misalkan mau simpannya di drive ya, simpan di drive, kemudian save ya. Nah, ini datanya sudah tersimpan pada drive ya, kalau pada flash disk atau pada hard disk komputer. Nah, mungkin itu untuk korelasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.